Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hidayah dengan NIM 120222303 dan dari kelas SI 4608. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pekerjaan tugas mata kuliah pengujian informasi sistem. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai boundary value analysis, pengujian aplikasi menggunakan black box testing boundary value analysis. Boundary value analysis merupakan cara pengujian dengan menentukan nilai batas bawah dan batas atas dari data yang ingin diuji. Pengujian ini dilakukan pada fungsi tambah kelas pada aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Aplikasi prediksi kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu para guru bimbingan konseling ketika membimbing siswa dan siswi untuk memilih perguruan tinggi mana yang diperkirakan dengan prestasi mereka selama ini. Dengan aplikasi ini diharapkan tingkat kelulusan siswa pada SNMPTN dapat menjadi lebih baik. Setelah aplikasi selesai dibuat, maka perlu dilakukan pengujian untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan utama dari pengujian adalah untuk mendesain tes yang secara sistematik membongkar jenis kesalahan dengan usaha dan waktu minimum. Kemudian terdapat black box testing. Black box testing merupakan yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Kemudian fungsi black box testing. Black box testing cenderung untuk menemukan hal-hal seperti yang pertama, fungsi yang tidak benar atau tidak ada. Yang kedua, kesalahan antarmuka, interface error. Yang ketiga, kesalahan pada struktur data dan akses basis data. Yang keempat, kesalahan performansi. Yang kelima, kesalahan inisialisasi dan terminasi. Kemudian terdapat prinsipnya yaitu boundary value analysis merupakan salah satu teknik black box testing yang merupakan pengujian pada batas atas dan batas bawah nilai yang diisikan pada aplikasi. Beberapa prinsip yang mendasari pada boundary value analysis yaitu yang pertama, banyak kesalahan terjadi pada kesalahan masukan. Yang kedua, BFA mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input. Yang ketiga, BFA merupakan komplement dari equivalent partitioning, kemudian lebih pada memilih elemen-elemen di dalam kelas ekuivalen pada bagian sisi batas dari kelas. Kemudian pembahasannya berdasarkan penjelasan sebelumnya, dicoba diterapkan teknik BFA untuk menguji aplikasi yaitu aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Yang pertama ini pengujian file nama kelas. Aturannya yaitu harus terdiri dari 3 kata. Maka pada kolom nomor 2 yang 12 IPA 1 itu hasilnya adalah sukses. Karena itu sesuai dengan persyaratan yang diajukan, yaitu harus terdiri dari 3 kata. Daripada kolom yang pertama IPA 12 itu terdiri dari 2 kata, ekspektasinya tuh tidak akan berjalan, tapi hasilnya berjalan. Jadi kesimpulannya adalah gagal. Kemudian yang kolom ketiga itu 12 IPS 2A. Itu lebih dari 3 kata, maka hasilnya yaitu gagal. Selanjutnya dengan persyaratan kata pertama merupakan angka 12. Di sini terdapat ya kolom pertama yaitu 11, kolom kedua 12, kolom ketiga 13. Maka yang berhasil yaitu yang kolom kedua karena sesuai dengan persyaratan yang diajukan yaitu 12. Ekspektasinya true atau berhasil, resultnya juga berhasil. Dan kesimpulannya pengujiannya berhasil yang kolom 2.
Selanjutnya aturannya itu kata kedua merupakan nama jurusan, IPA atau IPS. Nah, di sini yang berhasil yaitu kolom kedua dan ketiga. Itu yang memang sudah jelas tulisannya adalah IPA dan IPS. Selanjutnya di sini terdapat persyaratannya yaitu harus berupa angka dengan panjang 4 karakter. Maka yang sesuai dengan persyaratannya yaitu yang kolom kedua, yaitu 2017. Itu terdapat 4 karakter, itu 2, 0, 1, dan 7. Selanjutnya terdapat persyaratan yaitu tahun ajaran harus di antara 2011 dan 2015. Maka yang sesuai yaitu dari kolom kedua sampai kolom pada tahun 2015. Untuk 2010 dan 2016 itu tidak sesuai karena tidak termasuk dalam golongan antara 2011 dan 2015. Jadi kesimpulannya yaitu setelah melakukan pengujian pada fungsionalitas tambah kelas dengan menggunakan metode pengujian black box testing boundary value, yaitu yang pertama metode black box testing merupakan salah satu metode yang mudah digunakan karena hanya memerlukan batas bawah dan batas atas dari data yang diharapkan. Kemudian yang kedua, estimasi banyaknya data uji dapat dihitung sesuai banyaknya file data entry yang akan diuji, aturan entry yang harus dipenuhi, serta kasus batas atas dan batas bawah yang dipenuhi. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengujian diketahui bahwa fungsionalitas masih bisa berjalan namun masih dapat menerima masukan data yang tidak diharapkan, sehingga dapat menyebabkan data yang disimpan kurang valid. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan hasil uji dengan metode BFA, maka fungsi entry data perlu dilengkapi dengan beberapa proses validasi data untuk menjamin akurasi entry data sesuai fungsional yang diinginkan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.